Hey there, welcome to Rasanya Podcast. Hey, teman-teman senang bisa stay tune balik lagi sama kalian. So hari ini kami bakal bahas sesuatu yang cukup menarik ya. Jadi kami bakal Q&A hari ini. So jadi apa yang bakal kami share ini akan jadi sesuatu yang cukup organik dan aku harap sih teman-teman bisa beberapa pertanyaannya kejawab di sini. Iya betul. Pertanyaan-pertanyaannya ini udah pernah kita kumpulin dulu ya. Ya kita udah pernah kumpulin dan jadi kayaknya harus ini cukup jadi pertanyaan banyak orang. Oke, mulai aja ya. Oh, karena pertanyaan pertama tertuju untuk kamu nih. Oke, jadi cowok ya? Iya, cowok. Oke. Yeah. Pertanyaan pertama, kenapa ya cowok mudah sekali kasih harapan sama cewek? Gitu ya? Kalau dari aku sih gini, cowok bukan yang mudah kasih harapan ke cewek. Cowok itu pada waktu ngedeketin cewek, nggak semuanya mikir bahwa dia mau jadian sama tuh cewek. Oh iya? Kadang tuh kita ngedeketin cuma pengen iseng, pengen tahu, dan sering kali ya pengen coba-coba aja. Jadi kayak iseng atau ngebuka peluang nih? Sebenarnya dia tipikal kayak gini nih. Kalau deketin buka peluang iseng, tapi kalau misalnya dapat peluangnya ya bagus gitu. Kalau nggak dapat oh ya udah. Jadi pokoknya gini, apapun alasannya, cowok tuh biasanya cenderung tidak mikir panjang pada waktu deketin cewek. Jarang cowok mikir panjang. Biasanya cowok yang udah cukup dewasa mikir panjang. Tapi kalau misalnya baru 18, 20, 22, 23, nggak semua mikir panjang. Itu sih. Oke, boleh next question? Oke, pertanyaan kedua. Kenapa ada laki-laki yang kalau belum mapan malah pikir buat udahin hubungannya aja dulu dan suruh ceweknya cari yang lain? Walah. Itu artinya dia menyadari dirinya sendiri. Bisa iya, dia kan? Menyadari, bisa dia merasa masih punya kekurangan, tapi bisa juga dia ketemu yang lain, bisa aja karena dia merasa ini udah kelamaan kok gue belum kasih kejelasan ya. Kalau aku pernah kepikiran kayak gitu maksudnya, tapi pada waktu zaman dulu duit belum ada gitu, udah putus aja deh biar gue fokus sama hidup gue dulu. Bisa kayak gitu. Bisa, itu sebenarnya kepikiran untuk fokus di hidup kamu dulu, atau kamu kasihan nih pasangan kamu nanti istilahnya bakal ikut menderita sama kamu kalau kelamaan. Cowok kadang mikir gitu juga sih. Oh ya? Ada mikir gitu juga. Kalau yang mikir panjang ya. Kalau mikir pendek biasanya ya karena ada selingkuhan baru. Udah sih. Oke. Ups. Lanjut. Bagaimana perbedaan siklus move on antara pria dan wanita? Rata-rata butuh waktu berapa lama? Oke, kalau setiap orang pasti beda-beda. Tapi kalau yang aku tahu, pria itu telat biasanya. Telat. Kalau wanita itu abis putus nangis dulu berapa bulan. Terus begitu udah selesai happy. Iya. Kalau cowok itu pertama happy dulu santai. Ya putus cari cewek ini, cewek ini. Tapi lama-lama gue kangen sama dia. Iya. Nah itu. Dan menyesali kayak gitu kan. Ya. Makanya nggak heran banyak cowok yang suka udah setengah tahun 7 bulan tiba-tiba I miss you kan. Udah ya. Gitu banget sih. Oke, boleh kamu tolong baca? Oke. Apa pantas berjuang dengan orang yang tidak kita kenal? Tapi aku suka dia sudah lama dari bulan 9 tahun lalu. Ini pertanyaan agak aneh sih. Apa pantas berjuang dengan orang yang tidak kita kenal? Kalau misalnya nggak kenal, untuk apa dia perjuangin? Iya, jadi kita kayak nggak tahu beli apa? Kayak beli kucing dalam karung kan? Iya betul, peribahasa seperti itu. Jadi bagi aku, kayak enggak deh. Justru kita kenal dulu, baru kita bisa suka kan? Betul. Nah, ada pertanyaan lagi. Apakah fuckboy bisa berubah? Atau selamanya akan menjadi habit? Fuckboy juga bisa berubah kok. Iya, fuckgirl pun juga. Fuckgirl bisa berubah. Dari lebih gini, daripada kamu fokus, fuckboy bisa berubah atau enggak? Kamu fokus, kenapa dia jadi fuckboy? Itu pertanyaan. Dan kenapa kamu bisa ke-attract dengan fuckboy? Nah, itu pertanyaan yang lebih penting. Coba kamu pikir. Karena fuckboy itu alasannya beda-beda. Ada yang memang pengen bandel, tapi ada yang memang karena terluka aja. Jadi harus cek dulu kenapa. Ya. Apa sih tujuan Tuhan menciptakan perempuan? Nah, kalau dari sudut pandang laki, aku percaya perempuan bisa melihat banyak hal yang tidak dilihat laki-laki. Iya. Perempuan punya kecenderungan untuk bisa merasakan lebih dalam, dan itu berbeda dari laki-laki. Kami nggak terlalu bisa merasakan banyak hal. Kami hanya bisa melihat. Dan perempuan tuh makanya aku percaya dia penolong
penolong itu selalu lebih kuat dari yang ditolong. Jadi memang the reason women exist because men need help. Mungkin ya, bukit laki-laki nggak semudah itu. Mereka butuh bantuan. Dan lebih tepatnya laki-laki mungkin lebih sering ngelihat secara big picture, dan kalau perempuan lebih ngelihat secara detailed picture. Iya, dan dua-duanya itu penting. Jadi walaupun nggak jadian, partnership itu kita dibutuhin kok. Iya. Oke. Ini apa yang biasanya bikin cowok suka dari seorang cewek? Pertama, cowok tuh Fisik lihat ya? dari fisik dulu. Parasnya dulu kan Paras, lebih pasti tepatnya. paras. Ada yang paras, ada yang body, tergantung. Oh, oke. Ada. Jadi cowok itu emang sedikit simple minded ya. Jadi mulai dari muka, tapi habis itu perlahan-lahan kalau misalnya dia asik diajak ngobrol, lama-lama menjadi makin sayang. Oh. Tapi kalau misalnya dia nggak terlalu seru, ya mungkin cuma jadian bentar, terus lama-lama boring, terus putus, terus pergi gitu. Cowok tuh kayak gitu. Kalau kamu pas awal ngeliat aku apa? Nah, I think you're hot. Oh. Aku rasa kamu seksi. Thank dan you. Kamu seksi, kamu keren, dan kamu enak diajak ngobrol. So, makanya kita bertahan sampai sekarang. Ya kan? Nah, ini ada pertanyaan. Adanya perselingkuhan di hubungan yang sudah lama menurut kakak gimana? Dan posisinya sekarang sudah diputusin. Ya, udah game over dong. Ya udah, mestinya. bersyukurlah. Oke, Iya. lanjut. Tips biar keren. Tips biar keren, cowok dan cewek beda. Kamu ntar jawaban cewek, aku jawaban cowok ya. Boleh. Cowok kalau dari aku sih yang penting pakai baju yang rapi, pakai baju yang kalau misal kamu suka pakai baju yang keren, bagus. Tapi kalau misalnya kamu nggak terlalu pinter, nggak terlalu tertarik sama fashion, ya pakai jeans dan kaos yang bagus. Terus kumis dirapiin, terus pakai parfum. Iya. Terus jangan sampai bau, karena cewek tuh ilfil banget sama cowok bau. Betul, Jujur aja. betul banget. Iya betul banget ya. Iya. Cewek ilfil banget, jadi kamu boleh ganteng tapi kalau baumu tuh kayak biawak tuh ya, aduh, nggak deh. Oke, kalau misalnya dari sisi cewek, mungkin yang pertama jangan terlalu menyek. Yang kedua, bagaimana caranya bisa dilihat di perempuan punya logika. Itu ada di Medium dan juga di podcast kita. Ya, nice. Itu jangan lupa dengar podcast kita yang baru ya. Iya. Oke. Nah, arti sepadan. Sepadan itu orang beda-beda, tapi bagi aku sepadan berarti berbeda. Loh, bukannya sepadan itu setingkat, setipe, selaras? Ya, setingkat dari segi level, selaras dengan segi nilai, tapi berbeda dari segi personalita. Oke, lalu coba tolong jelaskan. Jadi gini, banyak orang bilang, kalau dari aku pelajarin, banyak orang bilang bahwa opposites attract ya, yang perbedaan tuh bikin tertarik. Tapi sebenarnya nggak semudah itu, nggak sesimpel itu. Kita akan tertarik sama orang yang karakternya mungkin beda sama kita. Tapi bisa juga nggak. Iya. Tapi yang pasti kita akan tertarik sama orang yang nilai-nilainya sama kayak kita. Orang bisa beda, tapi yang bikin mereka bergabung, yang bikin mereka nyatu adalah kalau misalnya ada kesamaan. Jadi misalkan gini, dua-duanya itu adalah benda magnet. Atau magnet lah, tapi yang satu kutubnya utara, satu kutubnya selatan. Ya. Jadi itu tapi dalam bentuk personality. Oke. Tapi tetap gimana pun untuk bisa nyambung, walaupun kutub utara, kutub selatan, dua-duanya harus magnet, ngerti gak sih? Ngerti. Jadi kesamaannya magnet ya, perbedaannya ada di kutubnya. Sama kayak manusia, ada kesamaan mungkin di cara bicara, cara pikir. Mungkin bukan cara bicara lah, cara pikir ya, cara melihat kehidupan, kesetujuan dalam banyak-banyak nilai. Tapi visi misinya sama. Visi misinya mungkin bisa sama. Belum tentu juga kalau untuk awal-awal. Tapi yang penting mereka harus ada dasar kesamaan, ada common ground-nya. Baru habis itu kalau udah ada kesamaan, beda karakter mah biasa aja. Oke. Mari lanjut lagi. Cowok suka mendem perasaan gak sih? Yap. Oh iya? Yap. Mendemnya tapi beda dibanding cewek. Mendemnya kalau ada gimana? masalah gitu. Kamu penasaran sama gini-gini kayak. Iya. Mendemnya tuh kalau suka ada masalah, biasanya mereka kan coba selesain dulu. Jadi kalau ditanya, satu-satunya momen cowok bilang nggak apa-apa itu adalah pada waktu mereka ada masalah. Mereka bakal bilang, Itu malahan kayak cewek. Kamu kenapa sayang? Enggak apa-apa. masalah yang harus diselesain, maksudnya kayak masalah kerjaan apa. Jadi mereka kadang nggak apa-apa, bukan karena mereka nggak mau kasih tahu, tetapi gara-gara
Mereka sedang memproses mereka harus itu. sedang proses itu. Kalau cewek kan ada masalah, kamu tau gak nih ada ini, tau gak tadi itu kerjaanku gini banget. Ayen. Cewek bilang nggak apa-apa. Kalau misalnya dia ada masalah sama kamu, dia bakal bilang nggak apa-apa. Nah itu. Tapi biasanya kalau dia nggak ada masalah sama kamu, dia akan cerita segala hal sama kamu. Oke, lanjut. Kenapa sih laki-laki itu gampang buat komitmen, tapi ujungnya selingkuh? Karena banyak laki-laki juga nggak ngerti komitmen itu apa. Coba tolong dijelaskan, komitmen itu apa? Komitmen itu artinya kamu melekatkan diri, kamu mengikatkan diri, kamu melakukan satu hal, entah kamu suka atau enggak. Jadi nggak ada hubungan dengan perasaan. Komitmenmu harus lebih besar dibanding perasaanmu. Maksudnya banyak cowok tuh masih ngikutin perasaannya dia, komit, tapi akhirnya pas perasaan hilang, sorry udah nggak bisa. Pada perasaan bisa hilang, bisa muncul lagi. Nah, ini yang bikin orang jadi masalah. Ini bikin orang banyak nggak ngerti. Kalau aja orang ngerti dan terima bahwa komitmen itu lebih dari sekedar perasaan, tapi sebuah janji, sebuah ikatan, maka dia akan lebih lama untuk keluarin kata komitmen. Yang kedua, sekali komitmen dia akan lebih banyak bertahan. Berarti lebih mirip ke aksi, intensi, konsistensi. Betul. Jadi ada aksinya, ada intensinya, dan ada konsistensinya. Itu komitmen tuh seperti itu. Ya, lanjut lagi. Itu pertanyaan yang bagus sih. Apakah cowok bisa suka sama perempuan pecicilan? Bisa. Okay. Setiap orang punya marketnya. Iya. Pacaran kelamaan menurut kalian gimana? Lebih dari 6 tahun. Ya, bukan soal lama apa enggak, tapi apakah dengan 6 tahun kalian saling kenal apa enggak? Oke, lanjut. Ini aku jawab. Apa hal spesial dari Helsa? Just the way she is special. Thank you. Semua tentang dia. Jadi kalau orang nanya, apakah ada karakternya? Mungkin dia tegas. Ya, kalau mau ditanya tegas, hansip di depan juga tegas maksudnya kan. Iya, benar. Kalau mau ditanya dia lucu, ya banyak stand up comedian juga lucu maksudnya. Tapi yang bikin aku tertarik sama Helsa adalah bahwa siapa dirinya dia. Jadi itu kumpulan dan jaulan awal-awal dan kumpulan dari siapa dirinya dia dan seperti apa dia. Oke, sebentar. Oke. Kenapa laki-laki suka minta waktu sendiri kalau lagi ada masalah? Ya ini. Kami sedang berusaha menyelesaikan. Betul. Kami nggak mengganggu orang. Kami membantu nyelesain, kami mikirin solusi sendiri. Karena gini, menyelesaikan masalah dan ceritain masalah sama-sama butuh tenaga. Tapi kalau nyelesain masalah, kami pakai tenaga, ada hasilnya. Kok cuma cerita, nggak ada hasil. Jadi kami malas ceritanya. Kecuali kalau orang-orang nggak ada hubungannya. Nah, oke. Lalu pertanyaan berikutnya, siapa pihak yang lebih bucin? Cewek atau cowok? Dua-duanya ada bucin sendiri sih. Iya, ada ciri khas. Ada ciri bucin yang berbeda. Oke. Kenapa lelaki selalu melirik wanita? Kalau nggak melirik wanita ya gimana? Iya, dan liriknya agak mengerikan agak sih. mengerikan. Ya? Masa ngeliriknya binatang? Yang bener aja, come on. Kenapa laki-laki melihat secara fisik, sedangkan perempuan melihat dari rasa nyaman? Umumnya begitukah? Enggak. Perempuan juga ngeliat dari fisik. Perempuan ngeliat dari baunya. Mungkin dia tidak lihat dari fisiknya, tapi dia cium fisiknya. Jadi jangan bilang bahwa rasa nyaman. Rasa nyaman lahir karena bagaimana si laki-laki itu bentuknya memperlakukanmu dan baunya seperti apa. Berarti konteksnya kamu bilang visualnya bikin nyaman dulu, baru hatinya ikutin bikin nyaman. Betul. Mungkin visualnya berbeda dari laki-laki. Tetapi tetap kita nggak bisa kenal orang dari dalam, harus kenal dari luar dulu. Gitu. Ya, lanjut. Sebagai cowok, apa yang lo lakuin kalau ada sahabat suka sama lo? Ini nggak mudah sih. Kalau dari gue, jujur kalau dari gue, misalnya gue jomblo, misalnya jomblo ya sayang. Ini misalnya kita nggak pernah ketemu dan ada sahabat dan yang suka sama aku bakal lihat dulu sahabatnya seperti apa. Karena kalau jadiin sama sahabat lucu juga kan? Kalau misal dari perspektif aku, malah aku kayak enggak deh. Enggak. Karena udah nggak ada tantangannya, udah tahu segala dari A sampai Z-nya, dan ya nggak ada challenge-nya aja untuk saling mempelajari lebih dalam lagi. Gitu ya. Tapi bagi aku sih tetap sebenarnya kan pacaran gunanya apa sebenarnya itu? Kalau misalnya pacaran itu gunanya untuk saling mengenal, ya itu sangat membantu bagi aku sih dari temenan. Tapi tergantung lagi.
kamu memang rasa ada sesuatu nggak dengan temanmu. Kalau nggak ada rasa ya nggak, gitu aja. Gimana cara mengatasi pikiran jelek? Oke. Pikiran jelek itu dari cowok dulu ya. Daripada kamu mikirin gimana cara mengatasi pikiran jelek, kamu harus memilih untuk mengisi pikiran kamu dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang berpengharapan, hal-hal yang kuat, hal-hal yang bisa bikin kamu lebih semangat, karena itu lebih penting, itu lebih jadi maksudnya gitu, lebih ada hasil ya dibanding kamu cuma mikir jelek nggak ada gunanya juga. Iya, dan lebih baik juga misalnya kamu punya hobi menyanyi kayak, atau misalnya melukis atau apapun hobimu, lakukanlah itu untuk mengisi hal-hal yang kosong di kepalamu. Hal-hal kosong di sini bukan berarti maksudnya kamu nggak punya pikiran atau gimana ya. Lebih tepatnya hal-hal kosong yang mungkin bisa kamu isi dengan hal-hal yang lebih bermanfaat, bisa jadi new skill kamu. Jadi kamu nggak perlu mikirin hal-hal yang nggak penting dan nggak terlalu terikat dengan emosionalmu. Oke. Oke, itu setuju. Pertanyaan yang selanjutnya, kenapa laki-laki gampang move on? Enggak, laki-laki enggak gampang move on. Mereka telat. Oke. Tips bahagia, mensyukuri yang kamu punya. Betul, idem. Kenapa perempuan lebih sensitif daripada laki-laki? Karena aku aja jawab. Karena diciptain emang begitu. Oke. Gimana kalau perempuan punya rasa duluan? Salahkah? Enggak dong. Enggak salah. Bahkan aku sangat yakin perempuan bisa kok, maksudnya ajak jalan duluan, ajak ngobrol duluan, bisa. Gak apa-apa. Nah, untuk jadiannya itu urusan lain lagi. Tapi untuk ajak ngobrol gak apa-apa. Ini buat pertanyaan perempuan. Kenapa perempuan suka merasa dirinya paling benar atau bahkan selalu benar? Enggak, sebenarnya nggak bisa dibilang kenapa perempuan bahkan selalu benar. Itu cuman stigma aja sih. Iya, karena gini, perempuan itu pola pikirnya lebih kompleks. Dan dia bisa mikirin lebih banyak hal dalam satu waktu sekaligus dibandingkan dengan pria. Makanya dia seperti sudah melihat ada spekulasi ini, ada possibility di sini, ada possibility di sini, dan dia itu bakal lebih nyecer duluan dibandingkan laki-laki, karena laki-laki baru memikirkan itu ketika ada problemnya. Oke. Nice. Otaknya beda ya. Iya. Saya sering disamakan oleh ayah saya dengan adik saya yang laki-laki. Bagaimana ya? Disamakannya dalam hal gimana? Ya makanya, kalau misalnya disamakan dengan keunikan dan sebagainya, ya memang itu papa kamu gimana. Tapi kalau misalnya dibandingkannya untuk hal jelek gitu ya? Iya. Ya kamu harus sadar ya bahwa masa lalu kamu tidak perlu jadi masa depan kamu. Betul. Bahwa papa kamu mungkin gak bisa ubah sifat buruknya, tapi kamu bisa. Mungkin orang makin tua kan makin susah berubah ya. Iya. Nah, tapi kalau kamu masih muda ya bisa berubah. Dengan cara gimana? Belajar. 08. Apakah kebanyakan dari cowok suka perempuan yang cantik? Semua laki-laki suka perempuan yang cantik. Cuma cantiknya relatif. Yes. Cantik itu punya keunikannya masing-masing. Betul. Jadi yang bagi kamu nggak cantik bisa aja bagi orang cantik. Betul. Oke, lanjut. Waktu PDKT idealnya berapa lama? Tergantung. Ada yang 2 bulan, ada yang sebulan, ada yang setahun tapi nggak jadi juga. Iya. Kita kayak 2-3 minggu ya. 2-3 minggu bah. Nah, idenya bukan soal berapa lama, tapi kalian saling mengenal nggak untuk bisa, dan pengenalan itu cukup nggak untuk bikin kalian mikir lanjut sama dia atau enggak. Yang penting goalnya PDKT untuk ngeliat itu. Yeah. Gue mau sama dia atau gue mundur teratur setelah ngeliat dia. Itu goalnya. Daripada fokus sama berapa lama PDKT-nya, mendingan kamu fokus goalnya aja. Dan udah seberapa banyak pertanyaan yang terjawab. Ya, seberapa banyak pertanyaan terjawab tentang dia. Lanjut. Hal sederhana yang membuat laki-laki merasa dicintai. Dihormatin. Dengan cara kamu mengafirmasi apa yang dia lakukan bagi kamu. Terima kasih udah jemput aku, misalnya. Terima kasih udah masak buat aku. Terima kasih udah sabar sama aku. Itu laki merasa dihormatin, merasa disayang. Apa bedanya laki dan perempuan dalam meresponi suatu masalah? Beda banget. Laki-laki akan diam dan berusaha mencerna dan cari solusi. Kalau perempuan, ya kalian sudah tahulah bagaimana. Dor. Tuh. Kak, bagaimana bahas feminisme dari sisi Karagol dan kakak sendiri? Gini, feminisme itu harus didefinisikan dulu soalnya. Iya. Kalau yang aku tahu, setiap tempat feminismenya beda-beda. Kalau feminisme Amerika udah dahsyat banget, udah
kelewatan lah maksudnya kalau bagi aku sih. Beberapa cewek-cewek feminis di luar sana mereka nge-encourage bahwa kita nggak mau pakai bra, which is pasti akan didukung begitu banyak laki-laki ya. Oh, aksi free the nipple? Free the nipple kan, oh itu sangat didukung sama laki-laki. Tapi saya rasa nggak dari situ. Feminisme hadir mungkin karena ketiadaan laki-laki di tempat itu. Iya. So jadi bagi saya bukan soal saya setuju atau enggak, tapi ini sebuah dorongan bagi laki-laki untuk jadi laki beneran lah. Belajar jadi laki yang baik. Agar semua bisa balance. Agar semua bisa balance. Karena pada dasarnya perempuan dan laki-laki itu diciptakan berbeda. Organ seksualnya berbeda, cara berpikirnya berbeda. Jadi sebenarnya jangan sampai seorang perempuan jadi terpaksa jadi laki-laki, kayak laki-laki, gara-gara laki-lakinya kayak disfungsi. Nah itu. Setuju sih. Oke. Lanjut ya. Iya. Cowok harus ikutan beberes atau memang tanggung jawab bini aja? Harus ikutan. Oke. Sampai sejauh mana nih ikutan beberesnya? Ya bagi tugas aja. Kalau kamu sukanya nyapu dan kamu lebih jago nyapu, lalu udah. kamu yang cuci piring. Ya aku cuci piring gak apa-apa. Nggak ada persahabatan yang murni antara perempuan dan laki-laki. Menurut Kak Raguel dan Kak Helsa gimana? Ya boleh aja. Bisa aja. Karena laki-laki tuh gini prinsipnya. Dia mungkin pas datengin kamu mungkin nggak mikir apa-apa. Iya. Tapi kalau dikasih bonus, Dia juga mau. dia juga mau. Dan juga beberapa orang bahkan bilang bahwa laki-laki yang temenan sama cewek tadinya tuh pengen deketin tuh cewek jadi gebetan, cuma Iya. nggak dapet jadi teman aja. So yes and no. Apakah mungkin dalam hubungan yang pernah jatuh dan gak kudus lagi ada kesempatan kedua untuk bisa bersatu dan saling memperbaiki? Bisa asal bertobat. Oke, lanjut. Apa maksud mencintai orang di waktu yang salah? Gampang. Mencintai kamu cewek cinta satu cowok, dia udah menikah punya anak 3. Wow, fatal. Itu jelas kan? Oh, fatal Itu banget jelas. Oke. Kenapa cowok yang sudah dewasa lebih berat buat menjalin hubungan serius? Kayak gak mau coba-coba lagi. Ya itu kamu udah jawab. Karena Iya. nggak mau coba-coba lagi. Dia udah dewasa, dia udah mapan, dia udah settle, dia nggak suka hal-hal yang nggak jelas. Gitu. Hal apa yang paling sulit dimengerti dari laki-laki atau perempuan? Cara pikir. Bagaimana train of thoughts-nya sih. Ya, Cowok tuh nganggep cewek itu susah. Cewek nganggep cowok tuh susah. betul. Dan kayak misalnya gini, cewek nggak bisa ngerti dan nggak bisa memahami ketika cowok lagi punya masalah dan dia cuma diem aja, dia mikirin sendiri. Sedangkan cewek itu menghadapinya dengan cara interaksi, ngobrol. Ya, ini gimana sih? Ini gimana? Jadi memang itu yang sulit dimengerti. Karena yang aku percaya cowok tuh sama cewek sebenarnya sama-sama simple. Cuma gini, cowok itu ibarat buku yang buat menjelaskan soal cowok tuh tipis. Ya. Nah, buku untuk ngejelasin cewek Tebel, sebenarnya juga tapi nggak ada isi kosong. kalau dari yang aku pelajari banyak orang bilang gitu. Tapi sebenarnya cewek itu juga bukunya nggak setipis cowok, Iya. lebih tebal sedikit. Tapi yang bikin susah adalah dia ditulis dengan bahasa yang nggak semua orang ngerti. Itu cewek, nggak semua orang ngerti. Tapi sebenarnya simple, walaupun lebih complicated sedikit dari cowok. Nah, lanjut. Gimana caranya supaya nggak takut berkomitmen? Kamu harus tahu kenapa kamu berkomitmen. Kamu harus kenal dengan siapa kamu berkomitmen. Dan kamu harus tahu tujuan kamu berkomitmen. Oke, thank you kakak. Cu. Cara respon cowok yang elegan tapi menunjukkan bahwa kita suka sama dia. Nah, ini harus diajarin sama para perempuan. Kamu bisa dengan cara muji dia, membantu dia, bertanya sama dia, atau ngajak jalan juga nggak apa-apa. Kalau cuma ngajak jalan mah nggak apa-apa, nongkrong gitu. Atau berusaha, ya mungkin puji belajar lihat sisi bagusnya dia. Ya. Cowok mungkin bisa lagi deg-degan dan merasa itu respon yang elegan lah kalau kamu suka sama dia. Dan juga mungkin kadang kamu perlu untuk kasih kode, tapi kodenya yang jangan terlalu keras tapi cukup tegas. Kayak misalnya kayak sebagai cewek misalnya gini, kayak misalnya dia benar-benar amazing ya, misalnya dia benar-benar bagus ya sebagai seorang laki-laki, aku rasa kamu laki yang hebat, kamu laki yang unbelievable, kamu laki-laki yang keren, I'm proud to know you. Paling gitu aja. Oh, oke. Cowok tuh digituin tuh bisa sampai kayak
Terenyuh sendiri bisa. Tapi nggak tahu banyak nggak perempuan mau melakukannya, kan perempuan cuma punya malu kan. Oke, lanjut ini yang terakhir ya. Iya, yang cantik terakhir. menurut Kak Helsa itu gimana? Apa adanya. Jangan cuma dempulan aja, tapi kamu juga mempelajari banyak hal baru. Entah itu bisa dari kamu membaca, menonton film. Tapi filmnya pun juga jangan cuma yang picisan ya. Film-film yang seperti mengajarkan hal-hal baru atau tentang autobiografi, gimana seseorang bisa sukses. Dan juga belajarlah untuk berdiskusi. Jangan cuman ketika kamu perlu afirmasi, kamu ajak ngobrol, tapi ketika dikasih feedback, kamu nggak bisa terima. Jangan seperti itu. Nice, itu keren. Thank you dear, itu tadi statement yang sangat keren. So guys, thank you for podcast today. Ini pertanyaan udah kami jawab. Semoga itu bisa membantu bagi kalian-kalian yang mempertanyakan hal yang sama. So, saya Ragu Lewi. Saya Helsa Wu. Take care. Sampai ketemu di podcast berikutnya.